terlebih dahulu ini dari perjalanan jauh nih kayaknya nih. Nah, ini sedotannya gitu. Oke, selamat pagi ya Kak. Ini dari mana atau mau kemana ini? Tadi itu habis jalan-jalan terus mampir sini. Oh iya. Gimana tadi perjalanannya ke sini? Lancar? Lancar, cuma tadi ada perbaikan jalan. Agak macet ya sekarang ya. Iya. Oke. Dengan kakak siapa ini? Oh, aku Adis. Oh, ini kita panggil kakak atau mbak atau senyamannya Adis gimana? Langsung nama aja loh. Oh, Adis aja gitu. Iya. Oke. Sebelumnya sudah kenal saya kan? Sudah. Oke, jadi Kak Adis ini udah mengisi formulir terlebih dahulu ya di online kemarin. Udah. Oke. Terus gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah lagi sedih atau udah lagi happy sekarang? Lagi happy, cuma ini lagi bingung juga Kak. Kira-kira kenapa? Kan ini kan aku kan mau kuliah. Nah, aku tuh bingung mau ambil jurusan apa. Oke. Sebelum itu mungkin aku mau tanya dulu, Kak Adis ini sukanya di bidang apa ya? Apa sosial atau suka yang menghitung-hitung gitu? Gimana? Kalau aku sih sukanya tuh kayak yang lebih ke sosial. Lebih di semua orang gitu ya sukanya ya. Jadi gini Kak, sebelum kita mulai konseling pada hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang konseling. Nah, di sini konseling itu sendiri adalah proses bantuan antara konselor dan Kak Adis sebagai konselor saya. Itu hubungannya seperti melalui hubungan profesional agar konselor dapat memahami diri, permasalahannya gitu kan, serta mengambil keputusan yang tepat. Nah, dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas-asas juga Kak. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, artinya semua yang Kak Adis sampaikan nanti insya Allah saya akan menjaga kerahasiaannya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, Kak Adis di sini tidak terpaksa kan ya mengikuti konseling ini? Enggak. Oke. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, diharapkan nanti Kak Adis dapat terbuka agar konseling kita berjalan dengan sehat dan nyaman. Oke ya? Oke, yang terakhir yaitu asas keaktifan nih. Saya minta atau saya harapkan Kak Adis itu aktif dalam konseling nanti. Misal saya bertanya apa, Kak Adis langsung menjawab, gitu ya? Oke. Kak Adis, kita membuat kontrak dulu ya agar kita nyaman gitu. Nah, konseling ini akan berjalan 30 menit ke depan. Kita akan fokus pada permasalahan yang Kak Adis hadapi, yang ingin Kak Adis sampaikan hari ini gitu ya. Jika diperlukan, kita mungkin bisa menjadwalkan pertemuan lagi nanti. Itu kondisional aja ya. Oke. Apakah Kak Adis sudah mengerti? Iya, sudah mengerti. Kak Adis nyaman ya? Iya, nyaman. Terus sekarang saya ingin tanya, apa sih yang mengganjal di hatinya Kak Adis gitu sampai datang kemari gitu? Coba diceritakan terlebih dahulu. Nah, saya ini akan masuk kuliah juga kan tahun depan. Nah, tahun ini saya akan masuk kuliah. Saya bingung menentukan jurusan saya. Karena saya juga bingung mau jurusan apa. Nah, tapi dengan kebingungan itu cuma udah saya tuh ingin masuk di jurusan psikologi. Cuma saya takutnya saya belum bisa. Tidak bisa menjalani itu semua. Terlebih dahulu, Kak Adis ini sukanya pelajaran apa ya? Yang paling suka favorit gitu? Bahasa Indonesia dan sosiologi. Atau pelajaran yang lain mungkin tidak ya? Fokus di sosiologi aja gitu ya? Lebih ke sosiologi. Anak sosial berarti ya Kak ya? Oke.
Dari penjelasannya Kak Adis tadi, saya tuh menangkap bahwa Kak Adis ini memiliki kemampuan verbal yang baik. Nah, nilai pada interaksi sosial gitu kan, dan kurang menyukai pekerjaan atau pembelajaran yang berhubungan dengan angka. Betul nggak Kak Adis? Iya, kurang suka saya matematika. Berarti sesuai ya ini. Iya. Terus sekarang kita lihat faktor dari luar dulu ya Kak Adi, seperti dunia pendidikan gitu kan, dunia kerja gitu. Jurusan tertentu membutuhkan ketelitian angka gitu kan. Sementara yang lain lebih menekankan komunikasi dan pemahaman sosial. Nah, menurut Kak Adis nih, pekerjaan seperti apa yang Kak Adis inginkan gitu? Saya ingin pekerjaan yang langsung terjun di masyarakat. Langsung berinteraksi langsung gitu ya. Komunikasi langsung. Baik Kak Adis, berdasarkan kecocokan antara kemampuan, minat, dan tuntutan lingkungan, jurusan yang menekankan komunikasi dan sosial itu kayaknya lebih sesuai untuk Kak Adis gitu. Nah, jika Kak Adis memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya Kak Adis akan lebih nyaman untuk belajar gitu kan, dan berpeluang berhasilnya itu sangat banyak, atau peluangnya itu gampang lah ya gitu. Sebaliknya, jika memilih jurusan yang tidak sesuai nih Kak Adis, pasti kan akan ada ganjalan di hati gitu kan. Kemungkinan Kak Adis sendiri akan mengalami kesulitan atau bisa jadi stres gitu ya. Aduh, itu nggak passion aku gini. Nah, bagaimana pendapatnya Kak Adis gitu? Aku ini pengennya itu kayak gimana ya? Takutnya saat menjalani itu merasa kesusahan karena saya jangan kayak pilih jurusan terus gitu kan. Jadi aku pun ya juga bingung. Aku sampai sekarang tuh bingung mengambil jurusan mana yang cocok gitu. Oke, berarti Kak Adis sendiri setuju ya dengan hal itu ya? Iya. Oke. Nah, dari berdasarkan hasil pembahasan kita yang tadi ya, jurusan seperti ilmu komunikasi, sosiologi, psikologi, atau bimbingan konseling ini dapat menjadi alternatif buat Kak Adis nih. Nah, jurusan tersebut kenapa Kak kok saya memberikan beberapa jurusan tadi? Karena jurusan tersebut sesuai dengan tarif yang kamu miliki saat ini dan memiliki peluang kerja yang jelas gitu. Kan Kak Adis suka di hal yang sosial, jadi jurusan seperti komunikasi, sosiologi, psikologi, atau BK sendiri itu sangat cocok buat Kak Adis gitu. Nah, saya sarankan juga untuk Kak Adis mencari informasi dulu nih. Nah, siapa tahu kan dalam proses mencari informasi kan Kak Adis menemukan, oh ternyata aku cocok nih di sini, oh ternyata aku nggak di sosial aja kok, aku di angka-angka, penghitungan gitu juga aku cocok. Mungkin di proses itu kamu bisa menemukan gitu jurusan apa yang cocok buat kamu gitu. Nah, dalam proses mencari informasi Kak Adis tadi ya tentang jurusan tersebut dan mendiskusikannya dengan orang tua. Nah, orang tua kan bisa sangat penting ya kan, dia untuk membiayai nanti restunya gitu kan. Jadi harus mempertimbangkan antara kemampuan, minat, dan peluang kerja dan restu juga dari orang tua. Kalau boleh tahu, apakah orang tua menuntut mungkin harus di sini, harus jurusan ini gitu? Untuk itu tidak sih Kak, tergantung dengan saya sendiri gitu. Jadi apapun yang Kak Adis mau, orang tua support ya. Iya. Jadi hari ini kita menyimpulkan nih bahwa kebingunganmu ini berasal dari ketidaksesuaian antara jurusan-jurusan yang kamu ingin, belum menemukan lah. Ini aku passionnya di mana, ini aku cocoknya di mana. Nanti kalau aku misal keguruan nih, peluangnya bisa ada. Itu ya masalahnya, intinya seperti itu ya. Dengan memahami tren faktor lingkungan, kamu tuh dapat membuat keputusan yang lebih rasional. Jadi diharapkan konflik ini kamu bisa menjadi
membantu Kak, sebenarnya membebankan, dia cukup untuk saya terbantu juga. Syukurlah ya Kak ya. Dan berarti di kemudian hari kalau Kak Adi masih membutuhkan bantuan, nomornya masih sama, silahkan hubungi saya gitu kan. Kak Adi bisa bisa mengisi kepuasan ya seperti Iya Kak, gitu ya. saya akan isi juga gambar Gitu ya Kak ya. Hati-hati di jalan.